Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekarang memulai ngaji kitab Al-Matla' Syarah Isawuji. Kitab Al-Matla' ini dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan termasuk kitab syarah terbaik terhadap kitab Isawuji. Jadi kitab Isawuji ini memiliki banyak syarah, ada banyak musannif yang mensyarahi kitab Isawuji. Nah, di antara syarah terbaik terhadap kitab Isawuji adalah kitab Al-Matla' yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebelum kita memulai ngaji kitab ini, mari kita terlebih dahulu menghadiahkan suratul Fatihah terhadap muallif kitab ini, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Al-Abhari. Semoga dengan barokahnya kedua muallif ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kitab ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitabi. Qala sayyiduna wa maulana al-alimu al-amilu al-allamah al-habru al-bahru al-fahamah hujjatul munadhirina rihlatut talibina qudwatul arifina murabbis salikina syekhul islami wal muslimin dhut tasanifil hamidati wal fatawa al-mufidah والتآليف الجامعة النافعة والأبحاث الساطعة القاطعة زين المحافل فخر الأماثل أبو الفضائل والفواضل أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي أمتع الله بوجوده ونفع بعلمه وجوده بمحمد وآله وعترته آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha ahibbatahu bil lutfi wat taufiqi. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, zat yang manaha memberikan, siapa alladzi yang menganugerahi, siapa alladzi ahibbatahu terhadap para kekasihnya, alladzi menganugerahi bil lutfi dengan kasih sayang, wat taufiqi dan bimbingan, wa yassara lahum dan memudahkan, siapa alladzi lahum
terhadap ahibbah suluka sabilit tasawuri wat tasdiki, terhadap menempuh jalan tasawur. Tasawur ini adalah konsepsi, wat tasdiki dan tasdik. Tasdik ini adalah justifikasi. Jalan tasawur dan tasdik itu apa? Jalan tasawur itu adalah ta'rif. Sementara jalan untuk sampai pada tasdik itu adalah qiyas. Wassalatu dan adapun selawat, wassalamu dan keselamatan ala asyrafi khalqihi ialah semoga tercurahkan atas paling mulianya makhluknya alladzi Allah Subhanahu wa taala Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad al-hadi yang menunjukkan ila sawa'it thoriqi, terhadap lurusnya jalan. Asalnya ini ila thoriqi as-sawa'i ay al-mustaqim, terhadap jalan yang lurus ya. Ila sawa'it thoriqi, terhadap lurusnya jalan. Wa ala alihi dan semoga atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad, al-haizina yang memperoleh mereka semua, yang mendapatkan mereka semua, lisidki terhadap kebenaran, wat tahqiqi dan ketepatan atau keakuratan. Lisidki terhadap kebenaran. Kebenaran itu yang dimaksud adalah ma tabaqal waqi, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu disebut dengan as-sidqi. Wat tahqiqi dan keakuratan, ketepatan, tepat sesuai sasaran, sesuai kebenaran yang dituju. Memang tepat ya, tepat sasaran. Wa ba'du, fahada, ini masih perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari. Fahada, maka adapun ini, syarhun ialah syarah, penjelasan, latifun yang ringkas. Penjelasan li kitabil allamati Asiruddin Al-Abhari, terhadap kitab orang yang sangat alim, Asiruddin Al-Abhari. Ada yang membaca Al-Abhari, yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari atau Al-Abhari. Rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu terhadap Asiruddin Al-Abhari. Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala. Al-Musamma, kitab itu dinamakan. Al-Musamma yang dinamakan apa? Kitabul Allamah Asiruddin Al-Abhari dinamakan bi Isahuji, dengan Isahuji. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari mengarang kitab Al-Matla ini ya sebagai syarah terhadap kitab yang dikarang oleh Asiruddin Al-Abhari, yang mana kitab Asiruddin Al-Abhari ini diberi judul dengan kitab Isahuji. Fi ilmil mantiki, di dalam ilmu mantik, yahullu mengurai apa syarah, alfadhahu terhadap lafat-lafatnya kitabul Allamah Asiruddin Al-Abhari, atau kita kembalikan langsung ke Isahuji ya. Yahullu menguraikan apa syarah, alfadhahu terhadap lafat-lafat Isahuji, wa yubayyinu dan menjelaskan apa syarah, muradahu terhadap maksud kitab Isahuji, wa yaftahu dan membuka apa syarah, mughlaqahu terhadap, mughlaqah ini artinya yang sulit ya, mughlaqahu terhadap yang sulit dari kitab Isahuji itu. Kalau makna aslinya mughlaqahu ini yang dikunci ya, yang dikunci, yang dimaksud yang dikunci maksudnya adalah yang sulit ya, yang sulit untuk
dipahami dan syarah dari Syekh Zakaria Al-Ansari ini akan membuka penjelasan atau perkataan yang sulit dari kitab Isawuji itu. Itu yang disebut dengan mughlaqahu. Wa yuqayyidu dan mengikat apa syarah atau mentakhid apa syarah mutlaqahu terhadap lafadz mutlaknya Isawuji. Terhadap lafadz-lafadz yang mutlak dari kitab Isawuji, maka Syekh Zakaria Al-Ansari dengan syarahnya ini akan mentakhid atau mengikat ya terhadap lafadz-lafadz yang mutlak dari kitab Isawuji itu. Wa yuqayyidu dan mentakhid apa syarah mutlaqahu terhadap mutlaknya Isawuji ala wajhin latifin atas jalan yang latif. Latif ini maksudnya ringkas ya, penjelasan ini bersifat ringkas. Wa manhajin munifin dan menggunakan metode yang tinggi, yang agung, yang luhur. Wasamaitu dan menamakan aku terhadap syarah al-matla terhadap al-matla. Jadi syarah yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari oleh beliau dinamakan dengan kitab Al-Matla. Al-Matla ini artinya tempat naik. Jadi syarah yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ini merupakan tangga tempat naik untuk kitab-kitab yang lebih tinggi daripada kitab ini. Sama kayak sulam ya. Sulam itu kan memang dipersiapkan oleh Syekh Al-Akhtari bagi mubtadi agar menjadi tangga untuk mempelajari kitab-kitab ilmu mantik yang di atasnya. Sama dengan matla ini posisinya seperti ini. Yaitu sebagai tempat naik atau tangga untuk mempelajari kitab-kitab ilmu mantik yang lebih tinggi yang berada di atasnya. Wallaha dan kepada Allah as'alu memohon aku, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ayyan fa'a agar memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan al-matla atau dengan syarah. Wa huwa dan adapun Allah hasbi ialah yang mencukupiku, wa ni'mal wakilu dan sebaik-baik al-wakil pelindung, dan Allah itu adalah sebaik-baik al-wakil pelindung. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala berkata siapa musannif, yang dimaksud dengan musannif di sini adalah Syekh Asiruddin Al-Abhari. Rahimah semoga merahmatihu terhadap musannif Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Apa perkataan di musannif? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, Ar-Rahim dan zat yang maha pengasih. Ai abtadi'u memulai aku. Ini merupakan ya ta'alluq ya dari ba atau huruf jar ba yang ada di lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u memulai aku. Bismillah di sini ini merupakan bismillah yang ditulis oleh Syekh Asiruddin Al-Abhari. Wabtada dan memulai siapa musannif bil basmalati dengan basmalah amalan karena mengamalkan bi kitabihi dengan kitabnya Allah Al-Azizi yang mulia. Karena kitab Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh Asiruddin Al-Abhari memulai kitab ini dengan basmalah. Pertama karena amalan bi kitabihil aziz, yaitu karena mengikuti Al-Qur'an yang sama-sama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengamalkan
wa bi khabari kulli amrin zibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu. Dan mengamalkan wa bi khabari dan dengan khabar hadis kullu amrin zibalin, adapun setiap perkara zibalin yang memiliki keutamaan, la yubda'u fihi yang tidak dimulai fihi di dalam amrin zibalin bi bismillahirrahmanirrahim apa dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka adapun amrin zibalin ajzamu ialah ajzam ay maqtu'ul barakati terputus barokahnya. Jadi selain karena mengikuti Al-Quran, juga karena mengamalkan hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat yang lain bihamdillahi dengan hamdulillah. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa ajzam. Ya, satu riwayat lain mengatakan demikian. Rawahu meriwayatkan hu terhadap khabar Abu Dawud, siapa Abu Daud, wa ghairuhu dan selain Abu Daud, wa hassanahu dan menilai hasan hu terhadap khabar Ibnu Salahi, siapa Ibnu Salah, wa ghairuhu dan selain Ibnu Salah. Jadi khabar ini dinilai hasan oleh Ibnu Salah dan selain Imam Ibnu Salah. Nahmadullah, ini merupakan perkataan yang di dalam kurung ini perkataan dari Syekh Al-Abhari. Nahmadullah, memuji kami Allah kepada Allah. Ai nusni, memuji kami alaihi atas Allah bisifatihi dengan sifat-sifat Allah. Idzil hamdu karena adapun alhamdu pujian, huwa adapun alhamdu as-sana'u ialah memuji bil lisani dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari atas keindahan al ikhtiyari yang bersifat pilihan, ala jihati tabjili atas jalan tabjil memuliakan atau mengagungkan, wa ta'zimi dan mengagungkan. Sawaun sama saja ta'allaqah berkaitan apa asana bil fadaili dengan fadail. Fadail ini merupakan keutamaan yang hanya dirasakan diri sendiri. Ini namanya fadail. Ambil fawadil atau dengan fawadil. Fawadil ini merupakan keutamaan-keutamaan yang juga dirasakan oleh orang lain. Tahu bahasa Arabnya demikian ya. Mala ia ta'adda naf'uhu ilal ghair. Ini fadail. Kalau fadail itu manfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain. Sementara fawadil itu adalah keutamaan yang manfaatnya itu juga dirasakan oleh orang lain. Ini adalah perbedaan antara fadail dan fawadil. Wabtada'ah dan memulai siapa musannif sanian kedua kalinya bilhamdi dengan hamd dengan pujian lima karena sesuatu marrah yang telah lalu yang telah lewat apa yang telah lewat, yaitu ada riwayat yang mengatakan bihamdillah. Nah, setelah musannif membaca basmalah baru kemudian musannif membaca hamdalah. Kenapa? Yaitu karena mengamalkan riwayat yang mengatakan bahwasanya kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa ajzam. Wa jama'a dan menghimpun siapa musannif bainal ibtida'aini di antara dua permulaan amalan karena mengamalkan
birriwayataini sabiqataini dengan dua riwayat as-sabiqataini yang telah terdahulu keduanya. Itu kan satu riwayat menyebutkan bismillah dan satu riwayat menyebutkan bihamdillah. Nah, kenapa musannif setelah membaca basmalah dan kemudian diikuti dengan hamdalah? Karena amalan beriwayataini sabiqataini. Wa isyaratan, dan sebagai isyarat atau petunjuk ila annahu la ta'arudha bainahuma, bahwa sesungguhnya la ta'arudah, tidak ada ta'arudah apa pertentangan, kontradiksi, bainahuma di antara keduanya riwayataini as-sabiqataini, idzil ibtida'un hakikiyun wabtida'un idhafi, karena adapun permulaan ibtidaun hakikiyun, ada yang disebut dengan permulaan hakiki, ibtida hakiki, wabtidaun idhafiyun, dan ada yang disebut dengan permulaan idhafi. Jadi ibtida itu ada dua, yang pertama disebut dengan ibtida hakiki, dan yang kedua disebut dengan ibtida idhafi. Fal hakiki hasala bil basmalati, maka adapun ibtidak hakiki hasalah ialah tercapai apa al hakiki bil basmalati dengan basmalah, wal idhafi, dan adapun ibtidak idhafi bil hamdalati ialah dengan hamdalah. Jadi ibtidak hakiki itu bisa diperoleh dengan basmalah, dan ibtida idhafi itu bisa diperoleh dengan hamdalah. Wa qaddama al-basmalata, dan mendahulukan siapa musannif al-basmalata terhadap basmalah, mendahulukan basmalah atas hamdalah. Amalan, karena mengamalkan bil kitabi dengan kitab, yaitu Al-Quran, wal ijma'i, dan ijma', kesepakatan para ulama. Wakhtaro, dan memilih siapa musannif al jumlatal fi'liyata terhadap jumlah fi'liyah, memilih menggunakan jumlah fi'liyah. Di mana? Di dalam hamdalah. Musannif kan mengatakan nahmadullah. Nah, nahmadullah ini merupakan jumlah fi'liyah. Kenapa beliau memilih jumlah fi'liyah? Wakhtara, dan memilih siapa musannif al jumlatal fi'liyata terhadap jumlah fi'liyah, alal ismiyati atas jumlah ismiyah, huna di sini, wa fima, dan di dalam sesuatu ya'ti yang akan datang apa ma, qasdan, karena bertujuan, liizharil ajzi, untuk qasdan, karena bertujuan, liizharil ajzi, untuk menampakkan kelemahan, anil ityani, dari ityan, ya, dari mendatangkan atau melakukan, anil ityani, dari melakukan, bimatmuniha, dengan kandungan ismiyah. Ini insyaallah keliru ini, ya. Yang tepat ini bimatmuniha. Bimatmuniha, dengan kandungan atau isi jumlah ismiyah, ala wajhi sabati, atas jalan sabat, tetap, waddawami, dan selamanya. Kenapa musannif Syekh Al-Abhari memilih jumlah fi'liyah dibanding jumlah ismiyah? Yaitu karena ingin menampakkan kelemahan, ya, ingin menampakkan kelemahan bahwa Syekh Al-Abhari ini tidak bisa selamanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jumlah fi'liyah itu kan tajaddud, ya. Fungsinya, faedahnya itu tajaddud, yaitu selalu diperbarui, ada pembaruan. Sementara kalau jumlah ismiyah itu, yaitu faedahnya itu as-sawad, as-sabat, wad dawam, tetap,
dan selamanya terus-menerus, tidak ada perubahan. Dan kalau musannif ketika memuji Allah menggunakan jumlah ismiyah, maka berarti musannif ini menunjukkan bahwasanya pujiannya itu ala wajhi sabat wad dawa. Dan ini tidak mampu dilakukan oleh musannif. Beliau ini merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Karena itu musannif memilih fi'liyah dibanding jumlah ismiyah. Karena qasdan li'idhal ajzi anil ityani bimatmunil ismiyah ala wajhi sabat wad dawa. Wa ata dan mendatangkan siapa musannif binunil azamati dengan nun azamah. Nun azamah ini yaitu nun yang menunjukkan pada keagungan, yaitu nahmadu. Ya, kenapa musannif di sini tidak mengatakan ahmadullah, melainkan mengatakan nahmadullah dengan menggunakan nun, yaitu izharon, karena izharon menampakkan limal zumiha terhadap sesuatu yang dilekati oleh nunil azamah. Apa yang dilekati oleh nunil azamah itu malzumnya, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musannif. Nah, dengan nikmat itu musannif menjadi azamah, menjadi agung. Karena musannif ini menjadi agung dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musannif kemudian menggunakan nahmadullah, menggunakan nun yang menunjukkan keagungan. Kenapa? Karena izharan limalzumiha, yaitu untuk menunjukkan nikmat, ya, untuk menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musannif. Artinya bukan untuk mengagungkan musannifnya sendiri, tapi untuk mengagungkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada musannif. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada musannif? Alladzi, yang huwa adapun alladzi, nikmatun adalah nikmat, min ta'zimillahi ta'ala lahu, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, min ta'zimillahi ta'ala, dari mengagungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala lahu terhadap musannif, bita'hilihi lil ilmi, dengan memberikan keahlian pada musannif lil ilmi terhadap ilmu. Jadi musannif oleh Allah diberikan ilmu. Nah, dengan ilmu itu musannif menjadi orang yang agung, menjadi orang yang mulia. Nah, karena dengan sebab ilmu itu musannif menjadi orang mulia, maka untuk menampakkan kemuliaan ilmu itu, maka musannif mengatakan nahmadullah, kami memuji Allah, ya, kami memuji Allah. Yang dimaksud dengan kami itu adalah diri musannif sendiri, bukan orang lain. Imtisalan, karena mengikuti liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka menceritakanlah kamu. Ini ada ayat, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menampakkan nikmat itu. Nah, musannif sedang melakukan itu, yaitu beliau mengatakan nahmadu dengan menggunakan nunil azamah untuk menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musannif. Apa nikmat itu? Yaitu berupa ilmu. Musannif diberikan keahlian, diberikan kepakaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu ilmu.
Ai nahmaduhu hamdan balighan. Nahmaduhu memuji kami hu terhadap Allah. Hamdan balighan dengan pujian balighan yang sangat sempurna. Memuji ala taufiqihi atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala lana kepada kita. Ay khalqihi menciptakannya Allah. Kudratat ta'ati fina terhadap kemampuan taat. Fina di dalam diri kita. Ini yang disebut dengan taufik atau bimbingan. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan taat. Membimbing kita untuk melakukan taat. Ini yang disebut dengan taufik. Taufik ini aksul khidlani. Ialah kebalikan dari khidlan. Khidlan ini adalah ditelantarkan, dibiarkan, tidak diberi bimbingan. Ini khidlan. Ini bisa dibaca aksal khidlan atau aksul khidlan. Kalau dibaca aksul khidlan, maka ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuat. Huwa adapun taufik aksul khidlani ialah kebalikan dari khidlan. Khidlan ini ditelantarkan. Fa innahu maka sesungguhnya khidlan khalqu qudratil maksiyati ialah menciptakan kemampuan maksiat. Khidlan itu adalah Allah menciptakan di dalam diri kita kemampuan untuk melakukan maksiat. Ini khidlan namanya. Ini berbeda, berlawanan dengan taufik. Kalau taufik itu adalah Allah menciptakan kemampuan di dalam diri kita untuk melakukan taat. Allah membimbing kita untuk melakukan taat. Sementara khidlan, Allah membiarkan kita ya di dalam kemaksiatan. Wa innama dan sesungguhnya hamida memuji siapa musannif Allah atas Allah alat taufiki atas taufik atas bimbingan itu ai fi muqabalatihi ai di dalam perbandingan taufik atau di dalam lawan taufik. Artinya kenapa musannif memuji Allah atas taufik yang diberikan oleh Allah kepada musannif? Bukan musannif ini memuji Allah atas segala nikmat, la mutlakon, bukan secara mutlak. Ai fi muqabalatihi artinya di dalam perbandingan taufik, la mutlakon, bukan secara mutlak, bukan nikmat secara mutlak. Li'annal awwala karena sesungguhnya apa yang pertama wajibun ialah wajib, wasani dan adapun yang kedua mandubun ialah mandub, sunnah, dianjurkan. Karena memuji Allah atas taufik, atas bimbingan yang telah diberikan oleh Allah kepada musannif ini wajib. Sementara memuji Allah atas segala nikmatnya secara mutlak, ini hukumnya adalah mandub sunnah. Dan mendahulukan yang wajib itu lebih dianjurkan daripada yang mandub. Ya. Wa nas'aluhu dan memohon kami hu terhadap Allah, tariqatan terhadap jalan, hadiyatan yang menunjukkan, aidalatan yang menunjukkan lana kepada kita alat tariqil mustaqimi atas jalan yang lurus. Wa fi nuskhatin dan di dalam satu naskah disebutkan seperti ini. Wa nas'aluhu dan memohon kami terhadap Allah hidayat tariqihi terhadap petunjuk jalannya Allah. Jadi bukan tariqatan hadiah, melainkan hidayat tariqihi. Ini di dalam satu naskah disebutkan demikian. Wa nusalli dan bersalawat kami, wa nusallimu dan membaca salam kami ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas salati dari salawat alaihi atas Nabi al-ma'muri biha yang diperintah biha dengan salat fi khabari di dalam khabar di dalam hadis amarona memerintahkan na kepada kita Allahu siapa Allah an nusalliya
untuk bersalawat kami alaikah atas kamu, wahai Nabi Muhammad. Fakaifa nusalli alaika, maka bagaimana nusalli bersalawat kami alaika atas kamu, wahai Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa Nabi Muhammad, ulu, mengucapkanlah kalian semuanya, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih, sampai akhir khabar. Ila akhirih, sampai akhir khabar. Wahia, dan adapun salat, ya, salat minallahi, dari Allah Ta'ala, rahmatun, ialah rahmat. Salat itu kalau datangnya dari Allah berupa rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, dan dari malaikat istighfarun ialah istighfar. Kalau datangnya dari malaikat ialah berupa istighfar. Wa minal adami tadarru'un wa du'aun, dan dari adamiin, dari manusia, tadarru'un wa du'aun ialah berupa doa, wa du'aun, dan doa. Tadarru' ini sama bermakna doa, ya. Wa ala itratihi, dan juga atas itrahnya Nabi. Ini banyak versi atau banyak tafsir terkait makna itrah ini. Bil musannati fauqu, dengan titik dua di atas, di itrah, ya, tak. Siapa yang dimaksud dengan itrah? Ai ahli baitihi, keluarga, ya, ahli bait Nabi. Siapa yang dimaksud dengan ahli bait? Yaitu 4 orang itu, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan dan Husain. Ini yang disebut dengan ahlul bait. Li khabarin, karena khabar hadis warada yang datang, apa khabar bihi, dengan ahlu bait. Jadi makna atau tafsir dari itrah yang pertama adalah ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, dan Sayyidina Husain. Wakila, dan dikatakan azwajuhu wa dzurriyyatuhu, siapa para istri Nabi, wa dzurriyyatuhu, dan keturunan Nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan itrah itu adalah azwajuhu wa dzurriyyatuhu, para istri Nabi dan juga keturunannya Nabi. Wakila, dan dikatakan ahluhu wa ashiratuhu al-adnina. Ahluhu, keluarga Nabi, ya, ahli keluarga Nabi. Wa ashiratuhu al-adnina, dan kaumnya Nabi al-adnin, yang dekat semuanya. Artinya keluarga Nabi dan juga kaumnya Nabi yang dekat dengan Nabi. Itu yang disebut dengan itrah. Wakila, dan dikatakan nasluhu warahtuhu al-adnina. Nasluhu, cucu Nabi, keturunannya, warahtuhu al-adnina, dan kaumnya Nabi. Rahtu ini sama asyirah itu sama, yaitu kaum, bermakna kaum. Warahtuhu, dan kaumnya Nabi, al-adnina, yang dekat. Jadi yang dimaksud dengan itrah itu adalah nasluhu, keluar keturunannya, anak cucunya, dan kaumnya Nabi yang dekat dengan Nabi. Wa alaihi, dan atas kil, ya, kil nasluhu warahtu al-adnina ini, iktasaral Jauhari, mencukupkan al-Jauhari. Siapa? Imam al-Jauhari. Ajma'ina ta'kidun. Ajma'ini merupakan takkid atau taukid, ya, menguatkan penekanan terhadap wa ala itratihi ajma'in, dan ini merupakan termasuk huruf taukid, ya. Demikian terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.